Terkait dengan soal yang sudah dibagikan, itu tentang deskripsi data ya, responsi pertama ini. Di sini akan coba jelaskan bagaimana membuat diagram dahan daun dan kotak garis ya, dan bagaimana interpretasinya dikaitkan dengan apa yang disebut pemeriksaan data ya. Oke. Yang pertama adalah soal membuat diagram dahan daun yang pertama ya. Mengenai gugus data sebanyak 50, yaitu adalah angka nilai mahasiswa ya. Kita lihat ya. Dahan untuk diagram ini kita buat dulu ya. Bisa kita pasang cukup ini ya. 0 sampai 9. Plot ya dilakukan secara urutan ya, mulai dari pengamatan pertama ya. Misalnya 4 nempel di 5 ya, 5 nempel 2, 3 nempel di 4, 3 di 0, dan seterusnya ya, supaya tidak ada yang terlewat ya. Nanti terakhir sampai 4 nempel di 3 ya. Selanjutnya masing-masing daun ya, pada masing-masing dahan bisa diurutkan ya. Pada diagram yang telah terurut kita bisa identifikasi ya, mediannya adalah data ini kan datanya ada berapa, 50 ya, 50 berarti 50 tambah 1 dibagi 2, 26,5 ya, 25,5. Jadi dia adalah rata-rata data ke 25 dan 26, yaitu kita lihat ini 47 dan 49, rata-ratanya adalah 48, jadi mediannya adalah 48. Nah, di bawah median ada 25 angka ya, yang kurang dari median. Jadi 25 berarti tengah-tengahnya adalah 25 tambah 1 dibagi 2 ya. Itu adalah data ke-13. Oke, angkanya adalah K1. Jadi K1 ini angkanya adalah 32. Di atas median juga ada 25 angka, sehingga kita bisa tetapkan K3 adalah angka ke-13 juga dari angka yang paling besar ya. Jadi K3 ya, kuartil 3 itu nilainya 75 ya. Jarak antar kuartil dapat dihitung, yaitu K3 dikurangi K1 ya, 33. K1 dikurangi 1,5 jarak antar kuartil dan K1 dikurangi 3 jarak antar kuartil, masing-masing dapat dihitung, yaitu min 17,5 dan min 67. K3 plus 1,5 jarak antar kuartil dan K3 plus 3 jarak antar kuartil, masing-masing 124,5 dan 174. Untuk membuat box plot ya, diagram kotak garis, kita buat dulu garis peubahnya ya. Mediannya kira-kira posisinya di sini ya, pada posisi 48. Kotak digambar itu dari posisi 32 sampai 75. Ke kiri, data yang sekecil-kecilnya tetapi masih lebih besar dari K1 min 1,5 jarak antar kuartil adalah data yang paling kecil ya, 3 ya. Maka garis ke kiri ditarik dari K1 sampai posisi 3 ini ya. Oke. Ke kanan, nilai data sebesar-besarnya tetapi masih lebih kecil dari K3 plus 1,5 jarak antar kuartil, itu adalah
93 ya, maksimum data itu. Sehingga garis ke kanan ditarik dari posisi K3 sampai posisi 93 ini ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah diminta untuk membuat ringkasan statistik ya. Ringkasan statistik untuk ubah ini sebenarnya yang diminta adalah min-nya aja. Ini memperoleh min sebagai ukuran pemusatan dan simpangan baku ya. Menghitungnya biasa saja ya, mudah. Min itu kalau dengan fungsi itu an average, simpangan baku STDEV ya, atau dihitung biasa juga bisa ya. Dijumlahkan X1 sampai X50 dibagi 50 ya. Itu minnya simpangan baku ya, kita cari semua simpangan X dari X bar ya. Masing-masing simpangan dikuadratkan, kemudian dijumlahkan seluruhnya ya. 50 simpangan itu dijumlahkan kuadratnya ya masing-masing, kemudian dibagi 49, itu ragam X kuadrat ya. Maka S nya adalah simpangan baku adalah akar dari ragam tadi ya. Nah, kita dapat 24,8. Oke. Dengan ringkasan statistik ini kita membayangkan ya, kira-kira sebaran data itu seperti ini ya. Ini ubah. Dan ini adalah suatu sebaran X ubah acak ya. Disebut distribusi X ya. Nah, ini kurvanya ya, karena dia kontinu ya. Kemudian di bawah itu garis peubahnya X ya. Nah, ini kurvanya kontinu ya, kira-kira seperti ini. Dan ini kita membayangkan pusatnya adalah 49,8, barangkali di sini. Nah, jadi kita membayangkan ini suatu populasi ya, populasi X kira-kira pusatnya di 49,8 dan ini adalah populasi tunggal. Karena kita berbicara satu pusat ya, kira-kira ini ya sebarannya seperti ini kalau pusat populasi tunggal dengan satu pusat ya. Nah, kemudian ada S ya. S itu kan menggambarkan ke persebaran data ya. Kira-kira persebaran ini kan datanya bersebaran ya, pusat, kemudian sebaran itu menurun ke kiri dan ke kanan. Dan kita bayangkan nah, sebaran ini simetrik ya, jadi ke kiri dan ke kanan sama ya, ininya perilakunya, kemudian menurunnya ya, menurun ke kiri dan menurun ke kanan dari pusat itu sebarannya sama ya. Nah, itu yang disebut simetrik ya. Kita kan nggak membayangkan yang lain. Kita membayangkan pusatnya di tengah, kemudian spread datanya simetrik ya. Oke. Spread maksudnya ya, bertebaran ya, dari pusat ke kiri ke kanan secara simetrik ya. Nah, sementara itu ketika kita menghitung X bar dan S ya, tadi ya, kita menganggap atau berasumsi atau ya menganggap ya bahwa di dalam contoh itu tidak ada pencilan ya. Pencilan itu apa ya? Itu nilai angka atau data sini nilai X yang mencil ya, beda sendiri dari umum ya. Dia mungkin mencil terlalu besar atau terlalu kecil ya. Yang mana kalau dihitung X bar-nya, maka angka X bar itu akan ketarik ke angka yang mencil tadi ya. Maka akan diperoleh X bar yang kita sebut itu kan sebagai penduga ya, penduga bagi mu ya. Nah, maka dia X bar itu menjadi berbias ya, terlalu besar atau terlalu kecil.
Nah, kita kan nggak membayangkannya di dalam X bar itu, kita bayangkan ya biasa aja ya, tidak ada pencilan ya. Nah, jadi ada 3 asumsi dasar dalam X bar tadi ya. X bar dan S tadi ya, nantinya. Yaitu populasi yang kita hadapi adalah tunggal, ya. Kemudian sebarannya simetrik, dan satu lagi tidak ada pencilan dalam contoh ya. Nah, apa yang terjadi kalau ternyata data itu tidak seperti itu ya? Populasinya tidak tunggal, sebarannya tidak simetrik, kemudian dalam contoh ada pencilan. Ya tentu apa yang kita buat atau kita gambarkan dengan X bar dan S ya, nantinya inference juga dengan X bar dan X ya, menduga atau menguji hipotesis kan berdasarkan X bar ya. Nah, menjadi ya tidak nyambung ya. Jadi kita harus periksa ya, data kita itu memenuhi asumsi ini enggak. Kalau memenuhi ya kita aman ya menggunakan X bar dan S tadi. Artinya ya sesuai dengan apa konteks pembicaraan. Tapi kalau tidak ya berarti ya keliru ya. Oke. Nah, untuk data yang kita hadapi tadi ya, kelihatannya diagram dahan-daunnya mengindikasikan apabila populasi itu tidak tunggal ya. Mungkin ada 2 pusat yang berbeda ya. Ini ya diagram dahan-daunnya, saya tampilkan lagi ya. Dari kotak garis kita bisa melihat kesan apakah sebarannya simetrik atau tidak ya. Kelihatannya simetrik ya. Kemudian juga tidak ada pencilan ya, karena datar ke kiri udah sampai minimum ya. Ke kanan juga maksimum, jadi tidak ada pencilan ya. Jadi ini udah mencakup data keseluruhan dan simetrik ya, tidak ada pencilan. Nah, tapi harus hati-hati ya, box plot ini sebenarnya tidak pas atau tidak cocok dengan data yang dihadapi ya, karena tadi box plot itu menganggap datanya tunggal kan, itu satu pusat ya. Kita menggambarkan satu median. Artinya untuk data ini mestinya ada 2 box plot ya. Ya. Jadi untuk yang di bawah dan di atas. Ya barangkali itu ya. Nah, dari sini Anda bisa kaitkan ya gambaran data yang ditunjukkan oleh statistik ya. Tadi X bar dan S ya. Dan gambar yang terlihat pada diagram dahan-daun dan kotak garis ya. Ya, kelihatannya min yang kita peroleh 49,8 itu nggak cocok dengan data ya. Karena data menunjukkan ada 2 pusat, sedangkan min itu menunjukkan 1 pusat ya. Jadi dalam prakteknya ya, mestinya kita harus cari apa yang memisahkan gugus data ini ya. Sehingga kita sebenarnya mestinya kita punya 2 pusat ya. Jadi deskripsinya bukan hanya 1 pusat ini, mestinya ya, dalam prakteknya ya, artinya kalau kita paksakan dengan 1 pusat juga tentu gambaran kita nanti inference juga ya nggak nyambung dengan data yang kita hadapi ya. Barangkali itu ya, Anda bisa perbaiki barangkali apa komentar Anda tuliskan dari komentar Anda ya, mengenai data ini ya. Gambaran intinya sini untuk menggambarkan bahwa eksplorasi atau apa ya, pemeriksaan data itu perlu dilakukan ya sebelum kita menggunakan X bar dan S ya. Ujungnya X bar dan X ini yang digunakan ya nanti untuk uji hipotesis atau untuk apa pendugaan ya, pendugaan min ya. Nah, tapi ada masalah itu kalau ternyata ada asumsi dasar yang tidak dipenuhi ya.
Untuk data yang kedua ini meliputi 26 pengamatan ya. Ini diagram dahan daunnya sudah dibuat yang udah terurut ya. Ini diagram dahan daun yang sudah terurut ya. Prosesnya kayak tadi ya membuatnya. Nah, di sebelah kanan ini diagram dahan daun yang diperluas ya, tadi menjadi bintang dan titik ya masing-masing dahannya. Dan di situ ada ditunjukkan juga posisi median dan kuartil 1 dan kuartil 2 ya. Kuartil 3 maksudnya ya. Median data ini adalah rata-rata data posisi ke-13 dengan ke-14 ya. 73 tambah 74 bagi 2, 73 setengah. Kemudian K1-nya pada posisi data ke-7 ya. Dari atas, dari data terkecil itu 68, dan K3 adalah posisi ke-7 dari data paling besar ya. Itu adalah 79. Jarak antar kuartil ya bisa dihitung, itu K3 dikurangi K1, kemudian K1 dikurangi 1,5 jarak antar kuartil, K1 minus 3 jarak antar kuartil, kemudian K3 plus 1,5 jarak antar kuartil, dan K3 plus 3 jarak antar kuartil ya. Itu ya masing-masing ya. 11 untuk jarak antar kuartil, kemudian 51,5, 35, 95,5 dan 112 untuk K3 plus 3 jarak antar kuartil ya. Nah, ini box plotnya kira-kira seperti ini ya. Box plotnya secara umum cukup simetrik lah ya. Tapi di situ ada satu pencilan ya. Pencilan yang di bawah itu, pencilan itu nilainya tentu yang paling kecil angkanya, itu 35 ya. Pencilan ini cukup jauh ya. Ini posisinya persis pada K1 minus 3 jarak antar kuartil ya. Itu hampir ya udah di batas untuk dikategorikan sebagai pencilan mayor ya. Yang kelihatan jauh sekali ya. Nah, ringkasan statistiknya ya, dari 26 data tadi ya, kita dapat minnya 72,7 dengan simpangan baku 11,3 ya. Nah, gambaran ringkasan statistik ini tentu harus kita kritisi ya terkait dengan tadi ya, apa yang tampak pada diagram dahan daun dan kotak garis ya, dikaitkan dengan 3 asumsi dasar ya. Dari diagram dahan daun ya, kita bisa melihat kalau sebaran datanya ini kemungkinan tunggal ya. Ini pusatnya cuma satu tampaknya ya. Masalahnya tampak pada box plot ya, di sini ya. Box plotnya secara umum ya simetrik ya, cuma ada satu pencilan. Nah, pencilan yang 35 tadi angkanya ya. Nah, tentu min tadi dengan adanya angka 35 itu tentu itu terlalu rendah sebenarnya, karena mesti tertarik oleh angka 35 ini. Jadi mungkin kita bisa kritisi sini sebenarnya min dan standar deviasi ya, terutama min ya. Minnya itu terlalu rendah ya, atau ketarik oleh pencilan yang rendah itu ya. Nah, sehubungan dengan pencilan ada dua hal ya yang bisa terjadi ya. Yang pertama adalah salah catat ya. Yang kedua adalah barangkali dia bukan dari populasi yang kita bicarakan ya. Bagaimanapun pencilan itu perlu dicek ya. Kalau salah berarti harus dibetulkan ya. Ya, angka 35 itu bisa aja salah ya.
sebenarnya bukan 35, 85 barangkali ya. Cuma cara lihat. Angka 8 kelihatan 3 ya. Kalau bukan dari populasi yang dibicarakan, berarti pencilan itu harus disisihkan ya. Ya dipisahkan ya. Dan dalam deskripsi jangan disertakan dalam menghitung mean dan standar deviasi. Jadi yang pencilan harus dibicarakan secara khusus ya. Ya artinya misalnya yang 35 itu kalau kita berbicara nilai ya tentu mungkin ada masalah barangkali ya dengan peserta ini. Kalau digambarkan itu digunakan untuk menggambarkan kinerja pengajaran barangkali ya agak lain gitu kan, karena itu adalah masalahnya bukan dari segi apa yang kita lakukan ya dengan pengajaran misalnya, tapi mungkin dengan masalahnya. Yang jelas ya mestinya disisihkan dalam menggambarkan ya dalam menghitung min ya. Nah, kalau angka pencilan itu masih disertakan, tentu angka kita akan berbias ya. Jadi gambaran tadi tentang min kita terlalu kecil tadi ya, karena ada pencilan itu. Ya, dalam kenyataannya kita harus sebelum membuat deskripsi atau menghitung min, kita harus perhatikan dulu ini. Oke, barangkali cukup ya. Terima kasih.